Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang solih dan solihah? Insya Allah pagi ini Bunda Risma akan berkisah tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bunda sudah pernah mendengar cerita ini? Insya Allah sudah ya sayangnya, udah dibacain sama Umi Abi, ayah Bunda, dan mama papa di rumah. Nah, Bunda akan mulai saja bercerita tentang Nabi kita, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi yang terakhir ya sayangnya, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Tahun kelahiran Nabi Muhammad ini disebut dengan tahun gajah. Ya. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Nah, Nabi Muhammad ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Disebut dengan tahun gajah karena tahun tersebut kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dengan kuasaan Allah, akhirnya pasukan bergajah itu hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Diturunkanlah burung-burung ababil. Ada di dalam Quran surat Al-Fil. Ibunda Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah selama mengandung Nabi Muhammad itu Masya Allah sayang, tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa susah ya sayang ya. Bahkan alam semesta juga turut bergembira dengan kehamilan Bunda Aminah. Tanah yang kering menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun dan lebat buahnya, angin berhembus sepoi-sepoi. Bahkan sayang, semua binatang yang ada di darat dan di laut juga ikut bergembira menyambut lahiran Nabi Muhammad. Masya Allah sayangnya. Nah, masa pengasuhan Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad itu sayangnya ada yang namanya masa penyusuhan dan pengasuhan. Nah, orang yang pertama menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad selain ibundanya namanya Suwaibah. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad disusui lagi oleh seorang ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan yang santun, lembut dan juga sopan. Sampai Nabi Muhammad berusia 4 tahun, kemudian dikembalikan lagi kepada ibundanya Aminah. Tapi atas izin Allah, kehendak Allah sayang, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Sedih ya sayang ya, ketika di dalam kandungan ayahnya sudah meninggal, ayahnya Abdullah. Ketika usia 6 tahun juga ibundanya juga meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad tidak punya ayah, tidak punya ibu di usia 6 tahun sudah jadi anak yatim piatu. Kemudian pengasuhannya diserahkan lagi kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, gak lama juga sayang, cuma sampai 2 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Allah juga berkehendak kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Masya Allah sedih sekali ya nak ya. Di usia 8 tahun sudah tidak punya orang tua, kakek yang mengasuhnya juga meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Thalib ini adalah seorang pedagang sayang. Jadi pada usia remaja Nabi Muhammad itu, ketika Nabi Muhammad usia 12 tahun, sudah ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Jadi jarak antara kota Makkah dan Syam itu sekitar 1600 km. Nah, Nabi Muhammad ini adalah seorang pedagang yang jujur sayang. Karena kejujurannya Nabi Muhammad ini digelari sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Oke, sampai sini dulu ya sayangnya cerita dari Bunda. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, adalah Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad ini juga memiliki perilaku yang jujur, mandiri, berani dan berakhlak mulia meskipun dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, Nabi Muhammad juga diberikan oleh Allah mujizat, yaitu betul sekali Al-Quran. Dan Nabi Muhammad ini adalah orang yang pantang menyerah sayangnya dalam berdakwah, sekalipun selalu dihalangi oleh kaum Quraisy, termasuk oleh paman-pamannya sendiri Abu Lahab dan Abu Jahal. Insya Allah semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita sayang ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, anak bunda yang masih diberikan Allah, mama, papa, ayah, umi, bunda patuhi, sayangi, turutin kata kedua orang tua. Demikian kisah dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.